Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmo ke Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini masih melemah. Melemah 0,4%, tutup di 7.036,57. Lower high lower low candle-nya seperti yang dibahas kemarin, kalau IHSG masih ada kemungkinan melemah ya, karena ada break structure setelah IHSG breakdown dan tutup di bawah 7.041. Kemudian belum ada pullback yang kebentuk di sini, dan kemungkinan ini naik kemarin di minggu ini, maksudnya naik dibandingkan dengan penutupan hari Jumat minggu lalu. Ini bikin pullback ya nih, jangan-jangan ya. Berarti masih ada peluang atau ada kemungkinan IHSG turun lebih dalam, turun ke bawah 6932. Selama IHSG nggak naik dan tutup di atas 7531, berarti masih lebih besar peluang untuk lanjut ke 6800, 6700. Kurang lebih gitu. Kemudian pertanyaannya, ini jadi nggak nih window dressing? Emang tahun ini agak agak apa? Agak unik lah ya, agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang bikin si market kita jadi kayak gini ya, segini jadi kayak gini nih, sampai hampir di hari terakhir tahun 2024, hampir ya. Hampir di hari terakhir tahun 2024 IHSG-nya belum ada tanda-tanda rebound yang jelas, yang enak gitu ya. Beberapa faktornya itu kalau faktor eksternal ya, suku bunga tinggi di US, di mana-mana lah ya, termasuk di Indonesia. Kemudian uh, kita tahu dari suku bunga tinggi itu, terus USD menguat sekali kemarin, terakhir rupiah sampai 16.300-an. Itu super sekali. Kalau kita lihat data di sini, datanya di sini, maksudnya kita lihat perbandingan antara government bonds yang 10 tahunan ya, yieldnya ini, yield government bond 10 tahun antara Indonesia dan US, dimana yang US merah, Indonesia biru. US yieldnya 4,6, jadi udah di atas 4,5 dia, hampir 7 ya, hampir 7 sorry hampir, ya masih agak jauh dari 5 sih ya, tapi setidaknya mendekati highest di yield, yield tertinggi sementara di 2024 waktu bulan April kemarin ya. Kemudian di Indonesia itu sudah nginjek 7% dari bulan apa nih, berarti udah nginjek 7% tuh dari bulan Desember tuh, nginjek 7% sampai nginjek 7 sampai nginjek 7% dia. Ini ada nekuk, berarti ya mudah-mudahan strategi dari pemerintah yang enggak, dimana kemarin tuh si Bank Indonesia nggak mangkas atau nggak nurunin suku bunga, mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan tujuannya ya, bisa narik inflow asing, yang mana kalau kita tahu kemarin-kemarin itu outflow-nya lumayan nih, dari kita keluar, dari Indonesia keluar. Gimana nggak keluar kalau misalnya orang yang punya duit, saya di posisi itu misalnya, amin gitu ya. Lihat kondisi kayak gini, market global lagi nggak enak, lagi ketidakpastiannya meningkat gitu ya, tingkat spekulasinya akan jadi sangat tinggi kalau kita investasikan di aset-aset yang cukup risikonya dinilai cukup tinggi. Nah, ini yield di US hitungannya lumayan tinggi, di angka 4%, 4,5, 4,6, itu lumayan tinggi, dan dolar lagi naik. Otomatis logika gampang aja, saya akan narik duit saya di misalnya di Asia Tenggara, masukin ke US. Makanya itu salah satu alasan asing banyak kabur dari negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara gitu ya, dan masuk ke US. Kemudian itu yang bikin juga si dolarnya jadi makin naik. Banyak 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 apa namanya, permintaan, atau banyaknya dolar yang pulang ke sono, otomatis memancing juga yang tadinya bukan dolar pengen convert jadi dolar gitu ya, mungkin akhirnya meningkatkan permintaan, yang akhirnya juga si dolarnya naik. Indeks dolarnya naik loh, DXY, indeks dolar
push. Indeks dolar sampai 108 sekarang. Ini naik nih, breakout. Ada kemungkinan atau ada peluang dia nyampe ke 110-an. Ya, berarti kita masih disuruh hati-hati, masih disuruh waspada karena si dolar masih bisa atau masih ada peluang, ada kesempatan atau ada peluang untuk menguat rupiah, ada peluang untuk tertekan. Doanya sih mudah-mudahan strategi dari kemarin Bank Indonesia berjalan dengan lancar dan asing berhasil tertarik masuk lagi ke Indonesia, dimana kalau kita lihat angkanya aja gap dari yield government yieldnya misalnya ya, dari sisi itu dulu si US 4, anggap aja 4,6 gitu, 4,6 4,7 4,6 lah ya, Indonesia 7 udah ya 2 kali lipat. Tapi masalahnya waktu dia masuk dolarnya lagi murah, waktu dia keluar dolarnya lagi tinggi, kita juga boncos. Itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan sih, kemudian di sekarang ini belakangan ini muncul berita si PTRO mau stock split. Apakah ini bisa jadi kesempatan, jadi momen, atau jadi ya bagus untuk dibeli? Apakah bisa jadi ganti saham-saham yang misalnya tahun-tahun lalu itu naik waktu akhir tahun, terus ya ini PTRO ada stock split, apakah ini bisa jadi trigger window dressing tanda kutip gitu ya? Terus pertanyaan kedua, apakah si PTRO masih murah? Dimana ini si window dressingnya window dressing lagi, sorry, stock splitnya itu rasionya 1/10 nih. Jadi satu saham lama akan dipecah jadi 1/10-nya. Buat yang nggak tahu, stock split itu adalah pemecahan nilai nominal saham gitu ya, pemecahan nilai nominal saham. Misalnya saham yang tadinya harganya 20 ribuan dipecah, kalau ini 1/10, satu saham lama dibagi jadi 10, dipecah jadi 10, 1/10-nya berarti harga barunya itu 1/10-nya. Kalau harga saham lamanya 20.000, harga saham baru berarti 1/10-nya yaitu 2.000. Dengan di split, harapannya bisa memancing atau bisa ya, karena jadi lebih terjangkau oleh seluruh lapisan investor, harapannya bisa jadi lebih liquid gitu ya, bisa lebih rame lagi, harapannya gitu sih, mudah-mudahan terwujud. Nah, tanggalnya ini nih, akhir perdagangan saham dengan nilai nominal saham dengan nilai nominal lama, maksudnya yang di market sekarang ini PTRO 20 ribuan. Nah, itu akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lamanya yaitu 2 Januari. Di tanggal 3 Januari itu sudah 1/10-nya harganya. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah si PTRO ini masih murah? Nah, kalau murah mahal kita harus lihat rasionya dulu lah. Rasionya dulu aja lah ya. Karena si PTRO PTRO ini udah ya naiknya udah tinggi lah ya. Maka kita lihat dulu aja lah dari data yang udah ada ya, data yang udah rilis, kita lihat rasio-rasionya dulu aja. Kita lihat datanya berdasarkan data yang udah rilis per kuartal ketiga kemarin. Rasio pernya ya. Kalau lihat price dibandingkan earningnya, harga dibanding EPS, mahal sekali, 494. Apakah jadi lebih murah kalau di stock split? Jawabannya sih enggak sih. Jawabannya sih enggak, kan jumlah sahamnya jadi berlipat-lipat juga kan. Jadi ya apakah murah dari rasio ini? Kalau parameternya adalah per, dianggap mahal, dan parameternya kalau misal parameternya pakai book value pun dianggap mahal dibandingkan dengan industri ataupun sektoral dia. Kemudian gimana dengan rasio hutang? Hutang dia ya, hutang dibandingkan dengan equity-nya, hutangnya 2 kali equity ya. Apakah itu gede? Rata-rata sih kalau dibandingkan dengan industri. Kalau dibandingkan misalnya dengan Doit, dari angka yang ada di sini ya lebih kecil si PTRO. Kemudian dari rasio keuangan dia
Operational profit marginnya cuma 6%, di bawah 10% lah ya. Ini semuanya ROA 0,5, ROE 1,5, NPM 0,5. Apakah ini rasio yang bagus? Kalau bagus enggaknya harus ada pembanding sih ya. Kalau dibandingkan dengan industri ataupun sektoral ini enggak. Dari angka NPM, ROE dan ROA-nya bukan angka yang bagus. ROE-nya oke dibandingkan dengan industri, tapi dari sektoralnya jauh di bawah. Dan OPM-nya juga dibandingkan dengan industri cuman petty. Beda tipis, dibandingkan dengan sektoral juga jauh gitu ya. Jadi sebenarnya angka-angka ini kalau dilihat dari sekedar dari rasio atau angka yang ada di sini nggak mencerminkan si PTRO ini saham yang murah. Tapi apakah market merespon si PTRO ini kemahalan? Sekarang kita lihat dari sisi teknikalnya. PTRO emang naik ya, uptrend banget dia naik tinggi. Dari kalau kita lihat dari awal 2024 harganya di 4 ribuan, sekarang 28.000, itu udah berlipat-lipat naiknya. Singkat cerita, ini jelas strukturnya uptrend, strukturnya naik, trennya uptrend bullish gitu ya. Dan pullback terakhir sebagai inducement ada di 24.500. 24.500 ini harga lama, kalau harga barunya berarti 2450 ya. Jadi selama nggak turun ke bawah 24.500 atau 2450 nanti harga baru, maka PTRO masih lebih besar peluangnya untuk naik. Apakah naiknya sebelum stock split atau malah setelah stock split, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas itu ya, kalau ngobrolin si PTRO ini kedepannya masih oke atau enggak kinerjanya, harus dianalisa atau harus dilihat lebih dalam. Cuman dari data yang sudah ada tadi, kemudian dari analisa teknikal, sampai sekarang belum ada tanda-tanda perubahan arah, yang artinya masih uptrend. Dan kalaupun itu mau dicopet-copet fast trade, sebenarnya bisa, cuman fraksi harganya aja yang kurang enak ya. Kalau untuk fast trade atau copet-copet harga 20 ribuan nggak enak lah. Terus yang diperhatikan, level yang diperhatikan adalah 24.500 atau 24.50 harga baru. Kalau turun ke bawah itu berarti berpeluang turun lebih dalam, setidaknya ini ada area base, jadi ke 22 ribuan atau 2200 ya harga barunya. Itu mungkin ya, kurang lebih itu. Apakah PTRO masih layak dibeli? Kalau untuk nge-swing saya lebih pilih saham lain sih ya. Masih banyak soalnya saham. Kalau untuk copet-copet silahkan, tapi fraksi harga sekian juga saya nggak pilih untuk fast trade juga sih gitu. Sekali lagi disclaimernya adalah ini opini pribadi, bukan ajakan untuk harus beli atau harus jual atau harus menghindari. Jadi pertimbangkanlah matang-matang sesuai dengan risk profile masing-masing ya. Selanjutnya kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Beberapa saham yang harus kita bahas sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum lanjut ke saham-saham itu ya. Terus untuk antisipasi window dressing misalnya di akhir-akhir hari di tahun 2024 ternyata IHSG-nya naik, kira-kira kita enaknya beli saham apa nih? Saham banking menarik karena window dressing itu adalah ya usaha memoles portofolio si para manajer investasi ya. Jadi asumsinya saham banking 4 bank gede, BCA, BRI, Mandiri, dan Bank Negara itu hampir pasti tanda kutip, enggak selalu tapi hampir pasti dimiliki semua manajer investasi yang ada di Indonesia. Jadi gampang-gampangan ya milih itu nggak apa-apa. Gitu sih. Yang saya suka dari keempat itu, pertama BBRI. BBRI ada di area demand, ada di area yang cukup low risk karena anggap aja stop lossnya kalau tutup di bawah 4050 gitu ya. Jadi sekarang 4100 itu low risk sekali. Jadi kalau misalnya mau dibeli silahkan. Yang kedua ada BBCA. BBCA juga strateginya pernah dibahas
di beberapa beberapa kali dibahas maksudnya. Di rekomendasi beberapa hari sebelumnya itu sempat ada strategi buat yang udah punya barang pengen ngantri di bawahnya lagi, yaitu di 9200-an itu boleh. Buat yang belum punya barang mau langsung dibeli juga boleh, nggak ada masalah sih. Asal jangan langsung semua pelurunya yang dijatahin buat beli BBCA dibeliin semua aja, sisakan buat antri di bawahnya gitu ya. Karena saham-saham kayak gini enaknya belinya bertahap. Gitu. Oke, sekarang kita bahas sahamnya yang pertama yang masih ada di watchlist. Pertama, MAPI. Strateginya kemarin beli di 1370, oke udah dapat barang. Tutup di 1350, floating loss dikit nggak masalah. Yang jelas selama nggak tutup di bawah 1240 masih aman disimpan. Gitu ya. Berikutnya ada TINS. Strategi kemarin beli di 1045 juga udah dapat barang karena hari ini tutup di 1030. Stop lossnya kalau ke bawah 970 sorry. Ke bawah 970. Jadi simpan dulu masih aman ya. Mudah-mudahan bisa ke 1200-an dengan lancar minggu depan. Berikutnya ada Indi. Alah. Ini dia Indi cukup oke, cukup lancar. OTW 1500-an ya. Mudah-mudahan bisa ditembus 1510-nya dan lanjut ke 1640. Selama enggak tutup di bawah 1300 masih aman disimpan. Lanjut HRTA. Si HRTA udah dapat barang. Ini kemarin strateginya ya, selama nggak tutup di bawah 314 masih aman simpen kan ya. Jadi oke lah disimpan dulu nggak apa-apa. Kemudian BBCA tadi udah dibahas di awal. Gudang garam. Gudang garam hari ini menguat tipis 1,1%, nggak tipis banget sih. Masih aman disimpan lah ya. Selama nggak tutup di bawah 12.500 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 15 ribuan. Terus Bank Mandiri oke. Bank Mandiri ini masih oke untuk disimpan buat yang belum punya barang dan mau beli juga masih boleh karena ini hitungannya area entry sih. Stop lossnya kalau tutup di 5500 atau lebih bawah dan targetnya di mana? Targetnya balik lagi di 7 ribuan gitu sih ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Lanjut BRIS, hari ini hijau, kemarin Selasa merah, hari ini hijau, besok libur. Jadi selama nggak tutup di bawah 2540 masih aman lah ini sih. Buat yang udah khawatir boleh pasang trailing stop karena tadi sempat turun ke bawah 2750 tapi nggak tutup di bawah 2750, mungkin masih hold ya, disimpan dulu, besok nggak apa-apa, siapa tahu berhasil naik. Ini fraktalnya udah geser ke 2840 belum? Harusnya udah. Nah, ini besok berarti fraktalnya 2840 tuh. Kalau khawatir atau exit dulu sebagian gitu nggak apa-apa ya, sisanya stop loss di bawah 2540 tetap. Lanjut BBRI udah. Oke, berarti sekarang saham yang di request pertama BBRI. Tadi udah sih ya. Ya udahlah. BBRI ini pertanyaannya kurang lebih sih kalau misalnya beli target-targetnya di mana gitu ya. Kalau mau nge-swing. Target-targetnya sih tetap ya. Target TP1 ada di 4660 4650, TP2 5000. Itu cuman ya kalau lihat swing harga waktu jalan turun sampai ke harga sekarang, area-area yang perlu dipantau 4290 dan saya sih lebih bentar breakdown nggak, oh ya benar berarti ini 4290 ini inducement dari internalnya ini ya, jadi naik ke atas 4290 perjalanan ke atasnya dimulai, perjalanan ke atas yang memungkinkan untuk lebih tinggi itu dimulai gitu ya, maksudnya mudah-mudahan bisa lancar ke 4600-an. Target TP1 4650 4660 gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Terus yang ditanyakan kedua INTP. Oke, INTP kurang lebih kayak gini nih. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juni tepatnya, itu ada setup. Setelah setup ternyata cukup lancar nyamperin target TP1, lalu turun nyamperin pre-entry sampai target TP1 lagi dan turun nyamperin pre-entry. Sekarang belum nyampe target TP1 lagi tapi dekat. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau anggap aja sideways di range 6750 sampai 7950 dan sekarang ini lebih dekat ke area resisten. Breakout 7950 atau 8000 memungkinkan atau kemungkinan atau peluangnya jadi lebih besar bagi INTP untuk lanjut ke 9000, 8950, 9000. Tapi jika ada rejection di sini ya
kemungkinannya balik lagi ke bawah 7.000 ya, ke 6.800-an lagi. Itu sih. Kalau misalnya lagi punya barang, lagi pegang barang, eh ini kan sideways nih. Kalau mau pakai indikator, pakai osilator boleh. Ini osilatornya sih kalau RSI kayaknya udah hampir nyampe area-area oversold atau 60. Oh, oversold lagi, overbought, sorry. Nah, ini kalau turun ke bawah 70 exit atau pasang LIT sell di bawah 7.400 gitu ya. Atau trailing stop. Mudah-mudahan yang punya barang floating profit modalnya di bawah. Syukur-syukur di bawah 7.000 jadi aman gitu ya. Buat yang baru mau beli, belum waktunya beli sih di sini, harganya nggak enak buat baru beli gitu ya. Lanjut Tekim. Pertanyaannya kurang lebih apakah dalam waktu dekat ada peluang untuk mantul. Jawabannya sampai sekarang saya belum melihat uh, belum melihat peluang atau kemungkinan untuk mantul jadi lebih besar sih, karena ini masih inside bar ya. Inside bar bentar sih, yang di breakdown ini kan ya, karena masih inside bar. Ini bosnya di sini sih, dari struktur ke sini. Karena masih inside bar ya, siapanya ini aja lah ya. Gampang-gampangan ya naik ke atas 6.100 ada peluang rebound, cuman ya bukan satu setup yang saya cari. Kalaupun naik, ini ada double Marubozu di 6.825, bisa jadi area pantulan atau rejection untuk harga. Kemudian di atasnya lagi ada 7.000-an loh ya. Saya pilih biarin dia ke bawah dulu sih. Sampai puas turunnya, bikin pullback. Ini belum bikin pullback terdekatnya masih di sini soalnya. Masih di 6650, jadi ya masih jauh. Jadi biarin aja, misalnya dia naik ke atas 6.100 dulu terus turun lagi, malah enak untuk nyegat strateginya nanti sih. Kalau sekarang nonton dulu aja sih ya. Di weekly pun ya ini ada setup di daily apa weekly nih? Daily sih. Setup ini level entry-nya 5.900. Udah nyampe, belum ada tanda rebound aja. Kalau misalnya udah nggak sabar, nggak mau nunggu tanda atau setup baru yang muncul ya, stop lossnya kalau tutup di bawah 5.600 ya, dihitung aja sanggup diterima nggak, kurang lebih 300-an rupiah, 350 ya segitu, atau 400 lah, atau 500 lah, 10%. Enggak ding, ya 10. Nggak nyampe sih, nggak nyampe 10, kurang lebih kayak gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Saya pilih tunggu. Kalau saya ditanya strategi kayak gimana, opini pribadi saya tunggu setup baru yang muncul di sini baru bikin strategi. Kalaupun mau nitip sendal dikit dulu sih oke. Kalau dikit dulu ya, stop loss itu tadi di bawah 5.600 closing. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin 30 Desember 2024. Hari terakhir di tahun 2024. Hari maksudnya hari bursa terakhir ya di tahun 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Pertama ada Pewon. Hari ini menguat 2,6%, tutup di 400. Ceritanya ini ada setup sejak bulan Juli lalu, kemudian cukup lancar nyamperin target TP2 dan turun, dan itu 530 sih rasanya high valid ya. Kasih dia sideways, oke lah. 530 highest di bulan September dan highest di tahun ini. Area belinya itu di 392, 394, 392 dan 380. 392, 394 udah disamperin, kemudian hari ini hijau. Jadi nah ini sebenarnya di sini juga ada setup sih, merah. Ini candle merah, malah candlenya sih area higher low ya, nggak bikin low, nggak bikin close yang lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian muncul candle hijau, muncul merah, muncul hijau yang tutup di atas candle hijau sebelumnya. Jadi meskipun ini di dalam inside bar, tapi kalau kita ganti viewnya ke line chart, zigzagnya ke atas, higher low. Ini satu tanda awal pembalikan arah harga, tapi targetnya nggak panjang kalau kayak gini ya.
Jadi strategi buat yang mau nge-swing, belinya boleh ngantri di 394. Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 366 dan target TP1 452 454 dulu aja ya. Kemudian saham kedua ada STAA. Hari ini menguat 3,1%, tutup di 820, stop loss lagi. Candlenya higher low. Setupnya sih udah dari bulan Mei ya. Kirain Juni. Bulan Mei ding. Bulan Mei ini sempat turun ke bawah 710 tapi nggak tutup di bawah 710, jadi masih bisa dipakai setupnya. Setelah ada setup nyamperin target TP1, closing di atas extend TP1, hampir nyampe target TP2 tapi belum nyampe. Terus turun. Kemarin hari Selasa 24 Desember nyamperin level pullback-nya ya. Dan di sini ini area beli sebenarnya. Tak kotaki. Ini sebenarnya area beli nih. Cuman agak ragu kemarin mau langsung ngantri. Enak nunggu rejection sih. Nah, candle rejectionnya kemarin juga bagus sebenarnya. Bagus sekali ini. Bikin hammer ngetes area resisten minor yang di breakout. Breakoutnya ada imbalance juga. Nah, oke ini. Jadi strateginya STAA buat yang minat silahkan ngantri di 800. Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 775. Target TP1 860 ya. Target TP1 nya ya 860, target TP2 di 945 gitu. Stop lossnya ya kalau tutup di bawah 775 lah. Terus yang berikutnya saham yang belum lama ini IPO Fern. bulan 10 Oktober nih si Fern IPO. Turun. Singkat cerita ini ada rally base rally. Hari ini menguat 13,1%, tutup di 155. Ini menarik tapi hati-hati risikonya sih ya. Dihitung-hitung sesuai dengan risk profile-nya masing-masing lah. Ini ada rally base rally, kemudian volumenya juga naik. Ini di zoom out kali, di zoom in kali ya. Nah, naik nih ya. Naik, harga mantul naik tuh, volumenya naik. Jadi strateginya sederhana, ngantri di 146, stop loss kalau tutup di bawah 136. Targetnya mudah-mudahan bisa ke 174 lagi. Risk reward rasionya, potensi rewardnya ya sedikit lebih dari 2 kali dibandingkan dengan risiko. Bapak Ibu yang minat silahkan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik tombol jempol ke atas, sebar video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok 30 Desember 2024. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Itu dulu aja dari saya, sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan happy long weekend. Dadah.